Kalau ada orang bilang kamu harus punya dana darurat, menurut kamu itu penting atau lebay? Bayangin lagi jalan ke kantor. Tiba-tiba motormu bocor. Cuma butuh 100-200 ribu. Tapi kalau saldo lagi kritis, ini bisa bikin kamu stres seharian. Belum lagi kalau pas bersamaan HP rusak, gaji telat, terus ada keluarga yang butuh bantuan. Masalahnya kecil, tapi efeknya kayak domino jatuh satu-satu. Banyak orang mikir dana darurat itu cuma buat orang kaya. Padahal yang paling butuh justru orang yang hidupnya pas-pasan. Kita semua pernah ngerasain panik karena masalah kecil muncul. Dan tabungan nol. Dan panik itu mahal banget harganya. Di video ini kita bakal bahas apakah dana darurat itu penting atau lebay. Berapa jumlah idealnya? Gimana mulainya dari nol? Dan gimana dana darurat bisa bikin hidup kamu jauh lebih tenang? Kebanyakan orang baru sadar pentingnya dana darurat setelah mereka kejebak situasi yang bikin pusing. Motor mogok, orang tua sakit, atau gaji telat. Baru ngeh kalau hidup nggak selalu ramah. Banyak yang bilang, gaji gua aja pas-pasan, gimana mau nyisihin dana darurat? Padahal justru mereka yang penghasilannya pas-pasan itu paling butuh perlindungan. Kita sering rasa semuanya baik-baik aja karena belum pernah kena masalah. Padahal darurat itu nggak pernah janjian dulu. Banyak yang males mulai karena ngebayangin dana darurat itu angka besar. Padahal kamu mulai dari kecil, 10 ribu, 20 ribu, sedikit demi sedikit. Ada yang bilang, ngapain sih siap-siap terus, hidup dinikmati aja. Itu bukan santai, itu cuek. Sadar resiko itu bukan lebay, itu dewasa. Kalau kamu belum mulai dana darurat, besar kemungkinan masalahnya bukan uangmu, tapi mindsetmu. Begitu cara pandang berubah, keputusan ikut berubah, dan hidupmu jadi lebih siap. Banyak orang ngira dana darurat itu sama aja kayak tabungan. Padahal beda banget. Tabungan itu buat masa depan. Dana darurat itu buat hari ini kalau hidup tiba-tiba nyerang. Dana darurat cuma punya satu tugas. Jadi penolong ketika ada masalah yang nggak kamu undang. Motor mogok, HP rusak, orang tua butuh berobat, gaji telat, semuanya masuk kategori darurat. Dana darurat bukan untuk beli sepatu diskon, makan enak tiba-tiba, atau liburan mendadak. Kalau bisa ditunda, itu bukan darurat. Gampangnya gini, dana darurat itu sabuk pengaman hidup. Kamu nggak pakai setiap hari, tapi saat kamu butuh, itu yang nyelamatin. Yang lebih bahaya dari darurat itu bukan biayanya, tapi pilihan yang tersisa kalau kamu nggak siap. Minjem, pay later, cicilan darurat. Kebanyakan orang mikir dana darurat itu soal angka, padahal intinya soal rasa aman. Rasa gue bisa nanggung ini. Rasa semuanya masih terkendali. Dana darurat yang benar punya 3 ciri. 1, mudah diambil. 2, dipisah dari uang harian. 3, nggak boleh dipakai sembarangan. Mau gaji kecil atau besar, mau masih single atau sudah punya keluarga, semua orang butuh dana darurat. Ini bukan gaya hidup, ini pondasi ketenangan. Berapa dana darurat yang ideal? Jawabannya beda-beda. Karena hidup tiap orang beda. Pengeluaran beda, tanggungan beda, resiko beda. Ideal itu bukan besar, tapi pas buat hidupmu. Secara umum, dana darurat ideal itu 3-6 bulan pengeluaran. Ini angka yang terbukti bikin kamu punya waktu cukup untuk bangkit kalau ada masalah besar. Kalau kamu baru kerja atau gaji masih kecil, nggak usah langsung mikir 6 bulan. Mulai dari 1 bulan dulu. Yang penting punya bantalan awal. Mulai kecil itu bukan gagal, itu strategi. Keluarga muda punya resiko lebih besar, kesehatan anak, pengeluaran rumah tangga, biaya tak terduga. Makanya, dana darurat idealnya 6-12 bulan. Kalau kamu UMKM atau freelancer, pemasukanmu naik turun. Dana darurat ideal, 3 bulan biaya hidup plus 3 bulan biaya operasional. Bisnis tanpa dana darurat itu kayak jualan tanpa atap. Sekali hujan, ambyar. Supaya nggak bingung, hitung dulu pengeluaran bulananmu. Makan, transport, tagihan, kontrakan, kebutuhan harian. Dari angka itu, kamu tentuin target dana darurat. Kenapa pakai pengeluaran, bukan penghasilan? Karena yang kamu lindungi itu kebutuhan hidupmu. Gaji bisa berubah, tapi kebutuhan jauh lebih stabil. Dana darurat bukan menjaga gaji, tapi menjaga hidup. Kalau 6 bulan terasa berat, mulai dari 1 bulan dulu. Kalau 1 bulan masih berat, mulai dari 500 ribu dulu. Yang penting mulai,
sedikit demi sedikit. Dana darurat itu mengejar rasa aman, bukan angka besar. Kamu nggak harus langsung mulai ratusan ribu. 10.000 sehari pun udah langkah awal. Yang penting mulai dulu. Jumlah kecil yang jalan lebih berguna daripada jumlah besar yang cuma rencana. Lupain dulu angka 6 bulan. Fokuskan target mini. 500.000, 1 juta, atau 1 bulan pengeluaran. Capai itu dulu. Menang kecil dulu, baru menang besar. Kalau uang darurat nyampur dengan uang jajan, habis sudah. Pisahkan rekeningnya. Biar jelas mana uang untuk hidup, mana untuk bertahan. Uang yang campur pasti kabur. Jangan mengandalkan niat, gunakan auto debit. Setiap gajian langsung transfer otomatis ke rekening darurat, biar nggak sempat kepake. Disiplin itu dibangun otomatis, bukan pakai mood. Kalau dapat bonus, THR, tips, atau orderan lagi rame, sisihkan sebagian untuk dana darurat. Ini cara tercepat ngejar target tanpa ganggu cash flow bulanan. Rezeki tambahan sama dengan percepatan keamanan. Catat semua pengeluaran 30 hari. Dari situ kamu tahu angka real biaya hidupmu. Itulah dasar menghitung dana darurat. Yang dicatat, terkendali. Yang nggak dicatat, hilang. Nggak perlu ngirit sampai sengsara. Cukup pangkas satu pengeluaran yang paling nggak penting. Ngopi lebih jarang, ojek online dikurangi, atau skip jajan 1 minggu. Satu kebiasaan kecil bisa mempercepat rasa amanmu. Mulai dari kecil, pisahkan rekeningnya, otomatisasi dan konsisten. Dana darurat itu bukan dibangun sekali, tapi pelan-pelan, sampai kamu siap. Kamu nggak perlu kaya untuk mulai, kamu cuma perlu mulai. Banyak orang merasa sudah aman karena punya tabungan. Padahal di tabungan itu campur semua, buat jajan, buat liburan, buat darurat. Kalau dicampur, uang darurat pasti kepakai juga. Rekening rame-rame bukan dana darurat. Ada yang rajin menyisihkan uang, tapi salah tempat. Dana darurat ditaruh di saham, kripto, atau reksadana beresiko. Begitu butuh, ternyata nilainya turun. Panik sendiri. Kalau susah dicairkan, atau nilainya bisa anjlok, itu bukan tempat dana darurat. Banyak yang bilang sudah mulai dana darurat, tapi mereka sendiri nggak tahu mau sampai angka berapa. Tanpa target, kamu cuma menabung tanpa arah. Yang tidak ditargetkan, tidak akan terbentuk. Ada yang nunggu gaji naik, nunggu utang lunas, nunggu kondisi stabil. Masalahnya, hidup nggak nunggu kamu siap. Dana darurat justru dibangun saat kondisi belum ideal. Kalau kamu nunggu siap, kamu nggak akan pernah mulai. Dana darurat itu untuk hidup, bukan untuk lifestyle. Kalau kamu pakai buat beli HP baru atau jajan fancy, itu bukan darurat. Itu godaan. Kalau bisa ditunda, itu bukan darurat. Dana darurat boleh dipakai. Namanya juga darurat. Tapi setelah dipakai, wajib diisi lagi. Banyak orang berhenti setelah pertama kali dipakai, lalu jadi rawan lagi. Dana darurat itu dipakai sekali, diisi berkali-kali. Ada juga yang kebablasan. Semua uang ditumpuk di dana darurat. Padahal dana darurat cuma bantalan, bukan tempat parkir semua uang. Terlalu banyak pun salah. Dana darurat itu bantalan, bukan bunker. Kesalahan soal dana darurat bukan karena kurang uang, tapi karena kurang paham. Sekarang kamu sudah tahu kesalahannya. Tinggal perbaiki satu persatu. Kesalahan kecil hari ini bisa jadi bencana besok. Tapi kalau kamu sadar hari ini, kamu selamat. Dana darurat itu bukan proyek sekali jadi. Ini pos wajib. Sama seperti makan, listrik, internet. Begitu kamu anggap opsional, ya hilang. Bukan opsional, tapi fondasi. Hidup kamu berubah, pengeluaran berubah, resiko berubah. Jadi dana daruratmu juga harus ikuti update. Dana darurat itu bukan patung, tapi makhluk hidup. Kamu nggak bisa punya angka yang sama seumur hidup. Single beda, menikah beda, punya anak beda. Resiko berubah, dana darurat ikut berubah. Tempat penyimpananmu harus aman, stabil, dan gampang dicairkan. Jangan taruh di tempat yang bikin deg-degan. Darurat itu harus cepat, bukan pusing dulu. Kalau uang darurat nyampur, kamu bakal lupa ini uang apa. Dan sekali lupa, habis sudah. Uang yang dipisah sama dengan uang yang selamat. Dana darurat boleh dipakai, namanya juga darurat. Tapi setelah dipakai, wajib diisi lagi. Dipakai sekali, diisi berkali-kali. Disiplin itu tidak muncul dari niat. Disiplin muncul dari sistem. Kalau kamu otomatisasi, kamu menang. Sistem yang baik mengalahkan niat yang kuat. Dana darurat bukan cuma soal mengumpulkan uang, tapi soal membangun keamanan hidup. Kamu jaga ini, kamu jagain masa depanmu. Dana darurat itu soal tenang.
Sekarang, coba tanya ke dirimu sendiri. Kamu mau hidup yang aman atau hidup yang setiap hari dihantui rasa cemas? Kadang, yang bikin kita stres bukan pengeluaran, tapi ketidaksiapan. Hidup kamu itu layak bebas dari rasa takut tiba-tiba bangkrut hanya karena motor rusak atau harus bayar dokter mendadak. Itu bukan hidup, itu berjudi dengan nasib. Kalau kamu mau hidup finansial yang lebih waras, lebih terencana, dan gak gampang tumbang, tekan tombol subscribe, biar kita tumbuh bareng, pelan-pelan tapi pasti. Pada akhirnya, dana darurat itu bukan tentang jumlahnya, tapi tentang rasa aman yang kamu bangun sedikit demi sedikit. Dan rasa aman itu gak ternilai.